Episode sebelumnya, serta berhasil membawa mata Uchiha Shisui. Sesampainya di hutan desa Konoha, Boruto serta Sarada pun bergegas dengan cepat ke tempat Shikamaru berada. Ketika di perjalanan, Boruto pun dihadang oleh Kawaki. Boruto berkata, "Apakah kau sudah bertemu dengan Amado?" Ucap Boruto. Kawaki hanya bisa terdiam. Kawaki berkata, "Dari mana saja kau bersama Sarada?" Ucap Kawaki. Boruto pun, dengan kode matanya, seakan menyuruh Sarada pergi segera menemui Shikamaru. Kawaki berkata, "Mau kemana kau Sarada? Kenapa seperti panik melihatku?" Ucap Kawaki. Sarada berkata, "Aku bukan panik melihatmu, hanya saja ada sedikit urusan." Ucap Sarada, dengan langsung pergi, meninggalkan Boruto dan Kawaki berada. Cerita kita beralih, yang mana Kakashi bersama Hima, yang sedang di perjalanan. Hima berkata, "Paman Kakashi, sepertinya, tidak lama lagi, kita akan sampai di desa Konoha." Ucap Hima. Tiba-tiba saja, Kurama muncul, di luar pikiran kesadaran Himawari. Kurama berkata, "Hima, aku merasakan sesuatu cakra. Sepertinya, aku tidak asing lagi. Tentang cakra ini, seperti berasal dari desa pasir, tapi baunya seperti jubi." "Berhati-hatilah Hima," ucap Kurama. "Paman Kakashi, apa kau merasakan sesuatu yang sedang mengintai kita?" Ucap Hima. Kakashi berkata, "Aku mengerti Hima." Ucap Kakashi. Tiba-tiba saja, pasir besi hitam yang sangat cepat menusuk Kakashi serta Hima, tapi sayang, tubuh mereka berdua menjadi pohon. Ryu pun muncul dari tanda silang. Ryu berkata, "Ternyata mereka senang dengan permainan ia. Baiklah, akan kulayani." Ucap Ryu. Kakashi pun muncul di belakang Ryu. Kakashi melihat-lihat, ternyata benar apa yang dikatakan Kankuro. Ryu itu tiada lain adalah Shinki putra Kazekage Gaara. Kakashi berkata, ternyata benar, Jubi berevolusi Sumeaka itu telah memakan Shinki menjadi anak buah Jura. Ucap Kakashi. Ryu berkata, "Muncullah di hadapanku Kakashi sang Sharingan. Jangan di belakangku." Ucap Ryu. Kakashi pun mendekat kepada Ryu. Tiba-tiba, muncullah para Sumeaka, serta Ryu berkata, "Sepertinya, kau cocok menjadi anggota kami. Sebelum Kazekage pasir itu kubunuh. Jadi, kau dulu." Ucap Ryu. Dengan sangat cepat, pasir besi milik Ryu menusuk Kakashi. Tapi sayang, pasir besi itu hanya melewati tubuh Kakashi tanpa terluka. Dikarenakan kekuatan Rikudo, alhasil, membuat Ryu terkejut melihat senjatanya tidak bisa melukai Kakashi. Kakashi berkata, "Kalau kau seorang dengan pasukanmu itu, aku sendiri saja sudah cukup. Aku sangat ingin bertarung denganmu." Ucap Kakashi. Ryu berkata, "Kau sombong sekali Kakashi." Ucap Ryu. Pasukan Sumeaka pun menyerang Kakashi. Tapi sayang, dengan mata Sharingan Rikudonya, Kakashi melenyapkan semua pasukan Sumeaka dengan kamuinya. Ryu berkata, "Ternyata, kekuatannya bukan sembarangan." Ucap Ryu, sambil tersenyum. Tiba-tiba saja, muncul tanda silang. Tiada lain adalah Shinjubak. Shinjubak berkata, "Ryu, kau dipanggil oleh Jura." Ucap Shinjubak. Ryu pun berkata, "Ternyata Jura Senpai memanggilku. Baiklah, aku ke sana. Pertarungan kita belum selesai Kakashi si Sharingan." Ucap Ryu. Seketika, Ryu pun menghilang masuk ke dalam tanda silang. Kakashi berkata, "Untung saja, kekuatan Obito ada padaku. Kalau tidak, tadi aku sudah mati." Karena kekuatan mereka sama dengan kekuatan Shinju itu, setara dengan para Jubi. Aku harus berhati-hati. Apakah Himawari sudah sampai di desa Konoha? Mudah-mudahan dia sudah sampai di sana. Ucap Kakashi. Cerita kita beralih, yang mana Boruto sedang berbincang-bincang dengan Kawaki. Kawaki berkata, "Apa rencana kita untuk menghancurkan para Shinju itu?"
Aku khawatir, Jura akan menjadikan orang-orang terkuat Konoha menjadikannya Shinju. Ucap Kawaki. Boruto berkata, itu pasti, karena itu ulah si bodoh Code. Ucap Boruto. Ketika Boruto sedang berbicara kepada Kawaki, tiba-tiba saja, melintas dengan kecepatan luar biasa. Tiada lain tiada bukan, adalah Himawari. Kawaki serta Boruto pun mengejar Himawari. Cerita beralih kepada para Shinju yang sedang melakukan perkumpulan di tempat markas Jura. Ryu berkata, kenapa Jura Senpai memanggilku? Ucap Ryu. Jura berkata, ya, aku memanggilmu. Aku hanya memastikan sesuatu kepadamu. Siapa targetmu? Rasakan oleh dirimu. Ucap Jura. Ryu berkata, aku memilih Kazekage Gaara dari desa Suna. Ucap Ryu. Jura berkata, bagus. Itulah yang ingin aku dengar. Tadi kau bermain-main dengan siapa Ryu? Ucap Jura. Ryu berkata, tadi aku tidak sengaja bertemu Kakashi si Sharingan yang terkenal itu. Aku sedikit tertarik kepadanya. Apakah Jura Senpai tertarik padanya? Ucap Ryu. Jura berkata lagi, nanti aku akan urus. Tapi, untuk sementara, kau tahu, orang bodoh Code itu membuat perjanjian denganku. Aku menyuruhnya untuk membunuh Otsutsuki Boruto, dan imbalannya adalah buah cakra untuk Code. Ucap Jura. Ryu berkata, baiklah Jura Senpai. Ucap Ryu. Cerita beralih yang mana? Sarada telah sampai di tempat Shikamaru. Shikamaru pun memberikan kode kepada Sarada dengan membawa Sarada ke tempat rahasia, yang mana di sana terdapat Sasuke serta Naruto berada. Sasuke serta Naruto pun menyambut Sarada, dan Sarada pun memeluk Sasuke. Sarada berkata, Papa, kau kemana saja? Ucap Sarada. Sasuke berkata, ceritanya panjang Sarada. Oh ya, apakah misi berhasil? Ucap Sasuke. Sarada pun menceritakan awal mula sampai akhir, yang membuat Sasuke, Naruto, Shikamaru pun serius mendengarkan cerita dari Sarada. Tidak lupa, Sarada pun menceritakan pertemuan antara Itachi, Shisui, beserta sang legenda Sannin, yaitu Jiraiya, yang membuat Sasuke dan Naruto pun kaget, serta mengenang ketika mereka hidup bersamanya. Sasuke berkata, ternyata kakakku tidak berubah, masih mencemaskan adiknya. Ucap Sasuke, sambil mengeluarkan air mata. Naruto pun sama dengan Sasuke. Cerita kita beralih, yang mana Himawari pun diberhentikan oleh Boruto dengan jutsu Hiraishinya.